Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh bapak terkasihku dimanapun kalian berada, ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never untuk tetap bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi link kajiannya ya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong gak karuan baru diunggah ulang. Jangan. Berikutnya lagi, seluruh bapak terkasihku, terima kasih banyak atas doa-doa baiknya untukku, dan semua kebaikan doa itu yang telah kalian semua panjatkan untukku juga tercurahkan untukmu. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita adalah bagian dari sekian banyak doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hampir 1 bulan ya, lebih sepertinya, kita tidak membahas kristologi ya, sekitar 1 bulan lah. Padahal pasca Id ya, seharusnya kita sudah kembali membahas kristologi di samping Islam juga ya. Namun fakta di lapangan membuat jadwal itu menjadi terganggu. Ya. Kristologinya di pending ya untuk beberapa saat, dan terlebih-lebih lagi setelah kasus ya yang sedang hiruk pikuk ya. Sebetulnya bukan kasus sih, kalau aku bilang itu polemik tentang Az-Zaitun ya. Dan karena ada yang diminta untuk membahasnya, aku juga akhirnya meloloskan request itu, aku bahas. Yang maunya sih sekali, tapi akhirnya juga kondisi mengajak kita untuk membahasnya menjadi berkali-kali. Oke. Dan kali ini kita akan kembali membahas kristologi ya. Dan karena ini awal dari sekian waktu yang telah kita tinggalkan, maka aku coba dari hal yang ringan-ringan saja dulu ya. Tapi walaupun ringan, itu nanti sangat memerlukan perhatian juga ya. Gak bisa dipandang sebelah mata. Yesus mengatakan, kalau kamu tidak setia terhadap perkara-perkara kecil, maka kamu juga tidak akan setia terhadap perkara-perkara besar ya. Jadi meskipun ringan, jangan selalu dipandang, oh itu kecil itu. Ya kalaupun kecil, bukan berarti harus diabaikan. Oke. Sesungguhnya kristologi kita itu masih meninggalkan hutang tentang tajuk engkaukah nabi yang akan datang. Itu kan belum finish ya. Dan aku masih review ulang, nanti itu akan kita selesaikan tentang nabi yang akan datang itu. Sementara kita mendiskusikan yang ini dulu ya. Aku pilihkan yang simple dulu, cuman itu juga sangat menentukan ya. Oke. Tajuknya itu adalah
Yang lebih dahulu ada itu mana ya? Aku mau tanya, antara Yesus dan Yohanes itu mana yang lebih dahulu ada? Ya, simpel kan? Cuman itu masalahnya, mana yang lebih dahulu ada? Ya, jadi ini ya, nampak sini tuh? Ya, antara, ya, bukan antara Anyer dan Jakarta. Itu kan judul lagu. Ini antara Yesus dan ini kok nggak mau diem. Yohanes, ya, mana yang lebih dahulu ada. Kebaca itu. Ya, mana yang lebih dahulu? Ini nggak mau diem dia. Coba aku ganjel dulu. Bentar, gimana ganjelnya ini? Ya sudahlah, ya. Ya. Mana yang lebih, antara Yesus dan Yohanes ini mana yang lebih dahulu ada? Ya. Aku kemarin sudah ajarkan kamu, itu ada di short video, antara koherensi dan korespondensi. Ya, koherensi dan korespondensi. 1, 2. Koherensi itu menguji keabsahan kitab suci dengan mengkomparasi pernyataan kitab suci itu, ya. Kalau Bible ya sekarang ya Bible. Ini pernyataan ini dengan fakta alam. Itu, kalau dia cocok berarti dia benar. Kalau dia tidak cocok berarti salah kitab sucinya. Maka dia gagal sebagai kitab suci. Kalau korespondensi itu menguji keselarasan antara informasi antara ayat-ayat dalam Al-Quran. Kalau gini nampak tuh Bapak? Sini semua nampak? Jangan sampai terpotong. Ya? Tahu ya ini ya? Kalau ini tidak tahu nanti repot. Aku sudah jelaskan seperti itu, ya. Oke, pertanyaannya simpel. Antara Yesus dan Yohanes itu mana yang lebih dahulu ada? Ya. Sekarang aku bawa dulu ke sini. Aku ulangi lagi. Koherensi itu adalah keselarasan antara pernyataan di dalam Alkitab dengan fakta alam. Oke. Kemudian korespondensi pernyataan antar ayat dalam kitab suci itu. Saling bertentangan nggak dia? Kalau selaras ya berarti betul. Kalau ini salah satunya ya tidak selaras, maka dia gagal sebagai kitab suci. Ya. Oke. Ini kita akan menguji ya Lukas 1:36. Lukas 1:36 versus Yohanes 1:15. Ya, lihat dulu, perhatikan dulu. Sekarang
Kalau aku tambali tanya ya, mana sih lebih dahulu? Coba, mana lebih dahulu? Ya, antara Yesus dan Yohanes. Oke, kita uji mulai Lukas dulu ya. Kita baca Lukas. Kamu buka Biblemu ya. Kamu buka. Biblemu kamu buka. Oke, itu perikopnya pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Nanti di situ muncul nama Harun loh ya. Karena Elizabeth itu saudaranya Harun. Masih keluarga Harun ya. Di sini mana ini? Tadi aku sudah temukan ya. Bentar, coba kamu lihat di di Androidmu. Di Androidmu ya. Kamu ketik Harun supaya orang-orang yang bertanya apa hubungannya Maria dengan Harun, orang jaraknya begitu jauh ya. Lukas 1:5 ya, kamu baca Lukas 1:5. Pada zaman Herodes ya, Raja Yedua Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Nah, nanti ini aku kalau lupa diingatkan, aku belum menjawab requestnya si Ernie ya, ketika di Al-Quran dikatakan bahwa Allah itu mengajarkan menulis Kanjeng Nabi Isa ya. Nanti kaitannya nanti ke Zakaria itu ya. Oke, begini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Kok nggak ada yang bertanya ya? Bagaimana mungkin ya Harun itu masih bersaudara dengan Elizabeth? Harun itu manusia perjanjian lama, Elizabeth manusia perjanjian baru. Harusnya itu kan ditanyakan sebagai bentuk komparasi dengan pertanyaan, itu Al-Quran kok mengatakan Ukta Harun ya, Bunda Maryam itu. Padahal Maryam kan manusia perjanjian baru, sedangkan Harun itu manusia perjanjian lama. Jaraknya ada berapa itu? Nah, jawabnya ini. Habis casnya Mungkin kamu bisa cas. Jawabnya ini. Itu loh ya. Karena apa? Karena Elizabeth dan Bunda Maria itu masih ada hubungan darah. Maka kalau Elizabeth ya berhubungan darah dengan Harun, maka Maria pun iya. Gitu loh. Jadi logikanya itu dibikin sesimpel mungkin gitu. Ya. Oke. Itu kita lalui saja karena itu hanya tambahan saja ya. Kita akan masuk ke dalam perikop yang pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ya, yang penting kamu sudah tahu bahwa karena nanti ini kita akan menyangkut satu nama yaitu Elizabeth ya, dan Elizabeth itu masih bersanak dengan Maria ya. Karena Elizabeth juga bersanak dengan Harun, maka Maria pun ya bersanak dengan Harun gitu ya. Jadi ada kaitannya. Oke. Aku bacakan ya, mulai perikopnya Lukas 1 yang ke-26, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Begini. Dalam bulan yang ke-6, bukan bulan 6 loh ya, hati-hati kalau baca Alkitab. Bulan ke-6 itu bukan bulan 6 atau 6 bulan, bukan. Bulan yang ke-6 itu tidak harus Mei, Juni, tidak harus Juni bulan yang ke-6 itu. Bulan yang ke-6 dari mana? Bulan yang ke-6 dari Agustus ya, tinggal ngitung Agustus, September, Oktober, November,
Apa tuh bar November, Desember, Januari. Ini bulan ke-6. Tuh ya, hati-hati. Nanti dikirain bulan yang ke-6 tuh berarti kalau sekarang Juni, belum tentu. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ya. Ini kurang begitu jelas ya dari bulan yang ke-6 apakah ini bisa diartikan bulan 6 ya karena informasinya sangat minim ya. Kepada seseorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Jadi ini Yusuf si tukang kayu ya. Dari keluarga David. Kalau orang bule bilang David. Nama perawan itu Maria. Ya. Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Shalom." Nah, ini kalau diterjemahkan shalom gitu. Nanti rame lagi. Shalom gitu ya. "Hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut. Ya. Mendengar perkataan itu, lah kok tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, kok ada shalom, siapa itu? Nah, kira-kira gitu ya. Terkejut Bunda Maria. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti shalom itu? Maksudnya bukan Bunda Maria nggak tahu artinya shalom, ya tahu artinya ya selamat. Tapi yang dimaksud ngapain sih dia kok bilang shalom? Gitu loh maksudnya, ya. Oke, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan," lihat, fiilnya apa? Mudhore, bukan mahdi, masih akan, jadi akan. Ya, fiil mudhore kalau di akan. Tapi teman-teman Kristen yang nggak tahu apa itu fiil mudhore. Ya. Ada fiil, ada isim ya. Fiil mudhore. Apa dia? Akan. Ya, akan apa? Akan mengandung dan akan melahirkan ya seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Nah, ini masalah juga, tidak mungkin disebut Yesus. Karena itu terjadi pergeseran huruf-huruf. Isa nanti I-nya itu jadi Y, bisa jadi Yesua jadi Yesus. Banyak macam lah itu ya. Itu bukan dalam tajuk yang sedang kita bahas. Ya, tapi tidak mungkin dikasih nama Yesus. Itu nanti perkembangan pengucapan. Seperti Yehova ya. Itu kan pengembangan pengucapan. Nanti ada Jehovah, ada Yehova, ada lagi Jesus, ada Yesus, ada Yesus, macam-macam. Nah, tapi kan karena ini memang bukan Injil, ini terjemahan Injil, jadi ya begitu harus dimaklumi. Maksudku gini loh, jangan kamu sangka malaikat ngomong nanti kamu punya anak namanya Yesus, enggak. Ini kan terjemahannya. Sedangkan nama Yesus sendiri enggak seperti yang kita kenal sekarang. Dia mengalami evolusi untuk akhirnya dikenal sebagai Yesus. Sampai sekarang aja kalau kita ketemu khususnya orang-orang bule-bule itu ya, mereka masih Jesus. Ya, kalau kita kan Y, dia kan Z. Ya, pakai J tidak pakai Y. Oke. Ya, aku lanjutkan. Mana tadi? Dan dia akan menamai seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Pernah Yesus jadi raja? Coba. Kapan Yesus jadi raja?
Karena jelas di sini diucapkan, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Nah, ini kalau ada yang bilang bahwa Isa itu bukan Yesus, berarti dia harus menolak bahwa Daud itu bukan David. Itu loh. Jadi itu cerdas, jangan otak setengah tiang sudah banyak macam. Bilang Yesus tuh bukan Isa, Isa bukan Yesus. Tapi kalau di kalender ada kenaikan Isa Al-Masih, dia ho-oh aja. Kan nggak fair gitu. Kalau nggak mau menerima Isa ya sudah, nggak usah diterima gitu loh. Dalam segala hal itu baru konsekuensi yang bisa dibanggakan. Kalau kamu bukan itu di Al-Quran Isa, di kami Yesus, dan Isa itu bukan Yesus. Tapi giliran kenaikan Isa Al-Masih, dia ikut aja. Ya. Oke. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Tapi faktanya kan Yesus tidak pernah menguasai teritorial Israel sebagai raja, yaitu merupakan sebuah faktualisasi dari apa yang dikatakan Alkitab. Maka kita jadi tanya, ini kok nggak akurat ya? Karena dibilang mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Jangan ngomong nanti di akhirat, karena Daud itu jadi raja di dunia gitu loh. Jangan nanti dibawa ke akhirat. Sama dengan dikit-dikit mukjizat. Disebutkan dulu mukjizat atau bukan. Ya, sama seperti ini. Jangan ujuk-ujuk dibawa, oh dia raja di akhirat. Lain raja apa enggak aja belum selesai kok dibawa ke akhirat. Ya. Oke, itu hal lain ya, tapi setidaknya kita harus perhatikan. Loh, tahta Daud itu kapan diberikan kepada Yesus? Orang Yesus enggak pernah menguasai. Jadi Israel itu tidak dalam kontrol otoritas Yesus. Tidak sama dengan Musa. Musa otoritatif dia mengkontrol. Karena dia diterima sih, ya. Sehingga menjadi Yahudi lah orang Israel itu. Oke. Aku lanjutkan ya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum. Ini juga jadi rajanya kapan? Nanti ada yang bilang, kerajaanku bukan di sini. Lah di mana? Ya. Oke. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakob sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nggak tahu, aku sulit memahami statement ini ya. Kerajaannya tidak berkesudahan itu sulit. Kemudian kata Maria kepada malaikat itu, Maria kan bingung dong. Gue ini masih perawan, masih virgin gitu ya. Tiba-tiba punya anak. Nah kan dia tanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Kalau kata Al-Quran, bagaimana itu terjadi? Aku tidak pernah disentuh pria. Gitu loh. Jadi ceritanya sama. Ya. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami, gitu ya. Diajukan kepada malaikat. Lalu malaikatnya tidak tinggal diam. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi dan menaungi engkau. Ya, yang perlu perhatikan di sini ada gini, ya, Roh Kudus akan, berarti kan Roh Kudus sudah ada. Kenapa aku kasih penekanan Roh Kudus? Nanti itu perlu kita pahami ketika kita melanjutkan kajian kita tentang engkaukah nabi yang akan datang itu. Ya. Kan nanti di sana di kitab Yohanes itu kita berbicara tentang roh. Itu siapa yang dimaksud? Kalau yang dimaksudkan bahwa dia adalah Roh Kudus yang aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Orang Yesus belum lahir aja Roh Kudusnya sudah turun. Ini kan bukti Roh Kudus sudah ada ini, ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Lihat itu. Yesus belum ada. Jadi bagaimana mungkin yang aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Terus itu ditafsiri sebagai Roh Kudus, penolong yang lain, yang nggak bisa.
Oke, nanti itu kita diskusikan ketika kita membicarakan tentang nabi yang akan datang. Oke ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut sebagai anak Allah. Anak Allah loh ya, bukan Allah. Anaknya Gus Beti itu bukan Gus Beti. Graito itu bukan Gus Beti. Gus Beti yang Gus Beti, Graito ya Graito. Dia anaknya Gus Beti. Setiap anaknya Gus Beti pasti bukan Gus Beti. Apa? Dia pribadi yang lain. Ranti itu anaknya Gus Beti. Ranti itu pasti bukan Gus Beti. Ini sederhana sebetulnya kalau begitu ya. Maka kalau disebut dia itu anak Allah, berarti dia pasti bukan Allah. Anaknya Allah itu bukan Allah. Anaknya Gus Beti itu bukan Gus Beti. Siapa? Ya ada Graito, ada Ranti. Gitu. Ya, jadi ini jelas loh ya, nggak mengatakan Yesus itu Allah ya. Dan sebut anak Allah ya. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu, nah ini yang 36 ini ya. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6. Nih. Jadi bulan yang ke-6. 6 bulan sudah. Hati-hati. Bulan yang ke-6 ini sama nggak dengan bulan ke-6 yang di atas pembukaan perikop tadi. Dan bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat. Bulan yang ke-6 itu bukan berarti tidak pasti Juni gitu, enggak. Ya. Oke. Hapus dulu ya. Bulan yang ke-6. Bulan yang ke-6. Kandungan siapa? Elisabet. Mengandung siapa? Pertanyaannya, Bunda Maria sudah hamil belum? Belum kan? Karena apa? Ini masih akan. Ketika informasi dari Allah disampaikan kepada malaikat menemui Bunda Maria, itu masih akan, masih berupa informasi, fiilnya masih mudhari. Bukan telah. Bukan fiil mahdi, fiil mudhari, masih akan. Ketika Bunda Maria masih akan, ya. Sanaknya Elisabet yang juga sanaknya Harun, jadi mereka semua saudara Harun, ukta Harun. Itu dia sudah hamil Yohanes Pembaptis bulan yang ke-6, berarti 6 bulan. Istrinya Nabi Zakaria. Ya. Aku lanjutkan. Ya. Yang ke-36 ya. Yang ke-36. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah, maksudnya waktu dapat kabar itu si Bunda Maria, inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkannya. Yang perlu kamu cermati bahwa di Lukas 1:36 ini, ketika Elisabet sudah mengandung 6 bulan atau mengandung Yohanes dalam kandungan 6 bulan, ya, Bunda Maryam tuh masih mendapatkan informasi akan hamil, yang nanti anaknya itu Yesus itu, ya, masih akan hamil. Berarti dulu mana? Dulu mana antara Yohanes sama Yesus?
Dulu Yohanes. Orang dia sudah 6 bulan nih. Otakmu buka supaya pinter. Dulu Yohanes. Karena ketika Bunda Maryam dapat kabar akan melahirkan seorang anak laki-laki dan beri nama dia Yesus, ya, itu masih akan. Ya, Elizabeth sudah hamil 6 bulan. Kehamilannya siapa? Yohanes. Maka, ya, lebih dahulu mana antara Yesus dan Yohanes? Ya, lebih dahulu Yohanes. Ini masih akan, ini telah. Oke. Ya. Jelas di situ ya. Nah, sekarang kita lihat apa pernyataannya Yohanes 1 sampai 15. Oke, sekarang buka anumu. Kitab Yohanesmu. Ya. Korintus. Ini perikopnya firman yang telah menjadi manusia. Ya, firman yang telah menjadi manusia. Jadi firmannya itu mengalami proses jadi-jadian. Pertanyaannya, sebelum jadi manusia firman itu jadi apa? Kan menggelitik gitu. Lah sebelum jadi kau itu loh, sebelum jadi presiden kamu jadi apa? Jadi tukang parkir. Nah, kan jelas. Berarti dia tukang parkir yang jadi presiden. Kalau dia tanya, lu sebelum jadi presiden lu jadi apa? Gue petani. Nah, berarti dia sebelum jadi presiden dia adalah petani gitu loh. Ada masa yang telah dilampaui. Gitu ya. Oke. Begitu juga ini, ya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pertanyaan saya, siapa firman itu? Kok bilang, oh Yesus? Nggak ada kok tulisannya Yesus, nggak ada itu. Nggak ada, kamu lihat Yohanes 1 itu nggak ada. Ya, tapi itu nantilah yang kita diskusikan ya. Oke, kita lanjutkan. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dengan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tangan Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, perikopnya itu firman yang telah menjadi manusia ya perikopnya. Oke, aku lanjutkan lagi ya. Dalam Dia ada hidup dan dalam hidup itu ada terang manusia, tetapi itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang ditulis Allah namanya Yohanes Pembaptis. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Gitu ya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia, ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Bingung nggak kamu baca kitab Yohanes ini? Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Siapa nyanya ini? Yesus atau Allah? Karena sama-samanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya. Setelah dapatkan advice dari ibu kita ini ya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, lanjutnya, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Itu kemuliaan yang diberi kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Ya, perhatikan,
penuh kasih, karunia dan kebenaran. Kita masuk yang ke Yohanes 15. Ya, jadi gitu. Kalau baca itu usahakan satu perikop penuh supaya tidak terjadi miss, ya, menyimpang apa yang disimpulkan karena dia tidak holistik. Ya, ini kita berusaha holistik, satu perikop kita baca. Ya. Oke, yang ke-15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia. Siapa dia itu? Dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Torah diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang mengatakannya. Oke, sudah aku baca satu perikop, ya. Sekarang kamu fokus ke yang ke-6. Yohanes yang ke-15. Ya. Apa katanya? Di situ yang ke-15, ya. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, bila dia yang kumaksud ketika aku berkata kemudian, ya, daripada aku akan datang dia yang mendahului aku. Di sini aku tarik ke sini, ya. Mana ini? Sini, ya. Sini nampak tuh? Dia yang mendahului aku. Siapa ini? Yohanes Pembaptis. Siapa ini? Yesus. Ya, dilanjutkan bahwa dia telah ada sebelum aku ada. Dia tulisannya kok gawat sekali, ya. Aku harus belajar nulis yang bagus biar gak mumpet yang baca, ya. Ya, aku ulangi. Dia ada, sebentar, tertutup ini. Ini, ya. Dia telah ada sebelum aku. Dia telah ada sebelum aku. Akunya siapa? Nampak tuh? Yohanes. Dianya siapa? Yesus. Ini pernyataannya begini. Jangan bilang reinkarnasi loh, ya. Ini tidak sama dengan bahwa sebelum Abraham ada aku sudah ada. Itu lain. Itu dia berbicara tentang praeksistensi. Kalau di sini nih jelas ini naturali, bukan praeksistensi. Jadi jangan larikan ke sana. Ya. Jangan coba-coba larikan ke sana. Itu nampaknya kalau kamu lari ke sana maka goblokmu itu tak bertepi. Ini nggak ada kaitannya dengan praeksistensi. Ya. Oke, kita mulai lakukan high kritik, ya. Di Lukas 1:6 sudah aku jelaskan, ya, ketika tadi kan akan itu, ketika informasinya disampaikan kepada Bunda Maryam, itu masih akan hamil, belum hamil, masih akan. Itulah yang dialami oleh Bunda Maria. Ya. Dan kita juga lihat bahwa bulan yang ke-6 keadaan Elizabeth, ya, kandungan Elizabeth itu bulan ke-6. Artinya ketika informasi itu disampaikan ke Elizabeth, itu sudah, ya, 6 bulan itu sudah agak gede lah kira-kira. Itu cewek lah paling tahu kehamilan 6 bulan itu gedenya seberapa. Ya, ini masih akan. Jadi ini belum ada apa-apa, ini akan. Kalau dari Lukas 1:36, maka kalau dikatakan mana yang lebih dulu, ya, antara Lukas dan sebentar, kok kesini dia. Ini, ya, mana yang lebih dulu antara Yesus dan Yohanes, ya.
Maka pertanyaannya, kalau kita berpijak pada kitab Lukas 1:6, maka Yohanes yang lebih dulu. Ya, Yohanes yang lebih dulu kalau di sini. Tapi kalau di kitab Yohanes 1:15, ya, Yesus dulu yang ada. Dia yang mendahului aku. Dia, ya, Yesus dia telah ada sebelum aku ada. Sehingga pernyataan ini adalah pernyataan yang confuse versus. Itulah yang kita sebut dengan masalah korespondensi, bukan koherensi. Korespondensi antara pernyataan dalam Lukas 1:36 itu bertentangan versus dengan Yohanes 1:15. Kita bisa pastikan berdasarkan Lukas 1:36 itu, ya, Yesus itu kemudian karena masih akan, maka Yohanes Pembaptislah lebih dahulu ada. Ya. Yohanes lebih dahulu ada. Tapi kalau kita lihat di kitab Yohanes 1:15, pernyataannya apa? Dia yang mendahului aku. Siapa ini aku? Yohanes Pembaptis. Siapa dia? Itu Yesus. Ditekankan lagi, dia Yesus sudah ada sebelum aku ada. Kalau di sini yang lebih dahulu berarti siapa? Yesus. Kalau ini ya, Yohanes dulu ada, ini Lukas, ya, Lukas 1:36. Sementara ini di Yohanes 1:15. Nih, nggak connect. Ini dengan ini nggak connect. Tarung dia. Nih, tarung. Nggak bisa dirukunkan. Ini yang disebut dengan masalah korespondensi. Kalian nggak bisa mengambil ini. Kalian kalau mau mengambil ini berarti membuang ini. Mengambil ini, membuang ini. Karena pernyataannya mengandung masalah korespondensi. Nggak sama. Lukas 1:36 mengatakan Yohanes lebih dulu ada. Tapi di Yohanes 1:75 Yesuslah yang lebih dulu ada. Mana yang benar? Terjadi masalah problem korespondensinya kacau. Ya, terserah. Aku hanya menyampaikan, kalian tinggal memilih mana yang benar. Apakah Lukas, apakah Yohanes? Nggak bisa dua-duanya benar. Oh, Lukas benar, Yohanes benar dari Hongkong apa? Kalau kamu milih Yohanes, berarti kamu harus menyalahkan Lukas. Kalau kamu memilih Lukas, harus menyalahkan Yohanes. Karena jelas, ya, Lukas 1:36 mengatakan Yohaneslah yang lebih dahulu, tapi di Yohanes 1:75 Yesuslah yang lebih dulu ada sebelum Yohanes ada. Itu yang bisa aku sampaikan, ya. Selamat berpikir. Ya, sehingga kalian mendapatkan pencerahan bagaimana harusnya kita memahami Injil itu, ya. Oke, sampai di sini, ya. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'anmu, jaga sholatmu, menjadi bingkai Islammu, ya. Menjadi bingkai Islam yang paling dalam. Tetapi jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain, ya. Kemudian semoga kita mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, supaya kita bisa ngaji lagi. Kalau salah satunya hilang itu kita nggak bisa ngaji lagi. Sehat prima, rezekinya nggak ada. Bayar listrik pakai apa? LPG pakai apa? Maka supaya ada rezeki, dia membanting tulang bekerja. Akhirnya waktu untuk belajar sudah nggak ada karena habis untuk bekerja. Tapi kalau rezekinya mantap, lancar, ya nggak mungkin begitu, ya. Oke, makanya rezeki yang barokah dan kesehatan prima itu adalah sebuah keberuntungan yang kita harapkan supaya kita bisa ngaji lagi. Oke, selanjutnya, ya, dari aku salam penyemangat adalah salam Isra untuk semuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.